misalkan yang istilahnya pengen jalanin intermittent fasting, itu sebenarnya gini, yang 9 level itu tuh sebenarnya level yang dibikin sama tim kita. Jadi kalau ibu sama bapak cari di internet itu nggak ada level itu tuh, level 1 sampai 9 itu tuh. Kalau misalnya cari di YouTube cara menjalankan intermittent fasting tuh bisa milih level 16-8 misalnya, atau dry fasting, atau alternate day fasting, atau 5 to fasting. Nah ini level ini tuh yang dibuat yang sesederhana mungkin, kemudian bisa dijalankan semua orang gitu. Ini kelihatan nggak? Ya. Ya udah ya, oke. Jadi level 1 itu gampang sekali. Jadi buat yang takut menjalankan puasa intermittent, aduh ini saya mau puasa nih, tapi puasa tuh kalau suka nggak bisa kerja, nggak konsen segala macam. Nah bisa mulai dengan level 1. Level 1 tuh puasa intermittent selama 14 jam. Jadi intinya gini, kita tuh makan, selesai makan malam itu jam 6 sore. Ya ini yang panduan sederhananya. Jadi makannya jangan terlalu malam, kalau bisa sebelum maghrib, makan setengah 6 atau jam 5, itu makan malam tuh, makan terakhir. Kemudian jam 6 tuh udah selesai makan. Nah dari jam 6 itu kemudian kita tuh sampai tidur jangan makan apa-apa, dan itu tuh nggak susah. Kalau kita udah kenyang, makan sampai kenyang, kemudian nggak makan lagi sampai tidur tuh nggak berat. Jangan ngemil aja, jangan minum teh manis, jangan minum kopi pakai krim gitu. Boleh minum teh pahit atau kopi nggak pakai krim, nggak pakai gula gitu ya, karena nggak ada kalorinya. Kemudian boleh minum obat, misalnya jam 9 sebelum tidur sakit kepala, boleh minum Panadol misalnya, atau boleh paracetamol. Itu nggak membatalkan puasanya. Yang penting jangan makan aja. Ya jangan minum obat sirup, obat kayak obat antacid itu kan manis gitu ya, yang pakai sirup-sirup juga, karena itu membatalkan puasanya. Tapi kalau minum tablet, kapsul itu nggak ada masalah. Jadi boleh minum air putih, boleh minum teh, boleh minum obat dari mulai jam 6 sore tadi, kemudian kita tidur cukup aja. Nah enaknya tuh jam 8, jam 9 tidur, jam 10 tidur ya paling telat, jangan terlalu malam. Kemudian kita bangun pagi jam 4, jam 5, masih boleh minum, terus aja minum. Nah kita tuh baru makan paginya sekitar jam 8. Nah berarti ini tuh gampang sekali, karena pertama puasanya lebih mudah. Sebagian besar waktu kita tuh dihabiskan dengan tidur kan. Kemudian puasanya lebih ringan karena nggak terlalu aktif kayak siang hari. Aktivitas kita kan berat di siang hari. Terus boleh minum juga, jadi lebih ringan. Kemudian lebih tenang juga karena nggak banyak godaan orang makan. Kalau kita ke kantor lagi puasa Senin Kamis, orang pada makan, ngemil, gorengan segala macam, itu kan berat. Kalau di rumah kemudian juga tidur, nggak banyak godaan. Jadi puasanya lebih mudah, lebih ringan, lebih tenang kitanya tuh. Ya. Kemudian nanti setelah buka puasa jam 8, kita kan makan pagi jam 8. Nah berarti kan kita udah nggak makan dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Berarti udah 14 jam. Itu kurang lebih lamanya tuh sama-sama lama puasa sunnah, dari jam 4 sore sampai jam 6 maghrib kan. Sama-sama 14 jam. Cuman ini jauh lebih ringan karena dibantu sama tidur. Ya, dan boleh minum air putih gitu. Nah jadi nanti siangnya bebas lagi. Makan siang, makan ngemil boleh, jam 10 misalnya ada makanan yang nawarin makanan boleh, jam 1 makan. Nah makan lagi nanti makan malamnya jangan terlalu malam, jam 5, jam setengah 6, sehingga nanti jam 6 sore itu kita udah selesai makan, kita bisa lanjut lagi puasa untuk hari selanjutnya. Nah itu tuh level 1 tuh sangat sederhana ya. Jadi intinya tuh bisa dijalankan oleh semua orang. Kenapa? Karena jumlah kalorinya tuh kalau dipikir-pikir nggak ada perubahan. Kita tuh makan tetap 3 kali. Makan pagi jam 8, makan siang jam 12, jam 1, makan malamnya jam setengah 6. Itu kan makan tetap 3 kali. Frekuensi makan juga tidak berubah. Jadi jumlah kalorinya juga nggak berubah. Jadi itu tuh gampang sekali. Makanya kita cuma memastikan ada waktu dalam 1 hari itu nggak ada kalori yang masuk sama sekali. 14 jam aja. Kalau nggak sanggup 14 jam, 12 jam aja. Misalnya kalau belum sanggup 14 jam, ya udah terakhir makan jam 7, nanti besok pagi makan lagi jam 7. Itu tuh udah dapat manfaat kesehatan dari puasanya. Nanti dijelaskan sedikit. Jadi artinya si puasa level 1 ini tuh bahkan bisa dijalankan sama orang yang lagi dirawat di rumah sakit, di infus misalnya. Ya, karena dia cuma jumlah makannya tetap 3 kali. Kalau kita misalnya dirawat di rumah sakit kan makan 3 kali. Nah, kita bisa atur makannya, makan sore. Malah biasanya kalau di rumah sakit itu makan malam tuh agak sore jam 5. Kemudian makan pagi nanti jam 7. Nah, itu kita bisa digeser jam 8. Bahkan ketika sedang dirawat pun orang bisa jalanin level 1. Ya. Yang 14 jam tadi bisa orang ibu menyusui,
orang yang usia lanjut, orang yang ibu hamil, anak-anak juga bahkan bisa menjalankan level 1 ini karena makannya tetap 3 kali, boleh minum, nggak akan ada risiko dehidrasi, kemudian juga mudah dijalankan karena dibantu sama waktu tidur. Nah, level 1 ini gampang sekali dijalankan dan dari pengalaman selama ini, waktu itu saya bikin kursus level 1 tuh level 9 level itu yang batch 1-nya sekitar 50 orang, batch 2-nya sekitar 70 orang tuh, itu tuh banyak sekali testimoni dengan menjalankan level 1 aja tuh berat badannya udah turun gitu. Cuman asal kalau pengen turun berat badannya yang kelebihan ya, maksudnya dan lebih sehat itu dia harus disiplin menjalankan level 2, 4, 6 dan 8, terutama 2, 4, 6-nya. Ya, nanti dijelaskan sedikit. Nah, yang saya mau jelaskan tuh bahwa puasa ini tuh selain sangat mudah dan sederhana gitu ya, dia juga manfaatnya pun sangat mudah difahami kenapanya. Kenapa si puasa ini bermanfaat itu juga sangat mudah difahami. Contohnya gini lah, kita lihat manfaat level 1 aja. Level 1 kan sebenarnya tadi sekali lagi kalorinya nggak berubah. Jadi kita tuh makan tetap jumlah 3 kali, jumlah makannya tetap sama. Nah, pertanyaannya kok bisa dapat manfaat? Tadinya kan kita makan tetap 3 kali, jumlah kalorinya segitu, misalnya 1.500, 2.000 kalori per hari. Terus dengan puasa intermittent level 1 ini tuh tetap juga kalorinya tetap 2.000, makannya tetap 3 kali. Kok bisa dapat manfaat kesehatan? Nah, ini tuh difahaminya seperti ini. Jadi kalau kita makan itu kan kita makan karbohidrat, protein sama lemak ya. Nah, kalau misalnya dalam tubuh itu karbohidrat masuknya jadi glukosa, protein masuknya jadi asam amino, kalau lemak itu jadi asam lemak dan gliserol. Kemudian karbohidrat itu sama lemak itu jadi energi. Energi utama itu sebenarnya nomor 1 karbohidrat, nomor 2 tuh lemak. Kalau protein itu energi terakhir, cadangan energi yang terakhir. Jadi kalau untuk dalam hal hubungannya buat aktivitas kita sehari-hari, itu tuh tubuh tuh menggunakan pertama karbohidrat. Nah, nanti kalau karbohidratnya habis, tubuh tuh menggunakan lemak, ya. Nah, jadi intinya tuh sumber energi utama tuh karbohidrat sama lemak sekali lagi. Nah, terus dalam hubungannya dengan makanan tuh kita perlu kenal sedikit yang namanya fungsi hormon insulin. Hormon insulin itu yang ngatur gula darah. Kalau kita makan, mau makannya lemak, protein maupun karbohidrat tuh insulin tuh keluar, terutama untuk ngatur gulanya. Nah, sekarang apa sih efek puasa pada hormon insulin? Ya, manfaatnya kita lihat dari sini aja. Nah, kalau kita makan terakhir kan kita level 1 nih, jam 6 terakhir makan tuh setengah 6. Setengah 6 udah makan, jam 6 udah nggak makan nih. Jadi si insulin tuh keluar terakhir tuh sekitar pukul 6 sore. Kemudian kan kita udah nggak makan lagi. Si insulin tuh hanya keluar kalau ada kalori yang masuk. Kalau minum air putih tuh, minum obat, minum air putih itu insulin nggak keluar. Nah, insulin itu fungsinya memasukkan gula, salah satunya memasukkan gula ke dalam sel. Jadi si tubuh tuh bisa pakai gulanya yang kita makan tadi. Nah, kemudian kapan si insulin keluar lagi? Insulin itu baru keluar lagi pas besok pagi ketika kita makan pagi jam 8. Jadi si insulin itu bisa dibilang pankreas yang menghasilkan insulin tadi beristirahat sekitar kurang lebih 14 jam. Jadi kita makan terakhir jam 6, kemudian mau makan lagi jam 8 pagi, berarti insulinnya tuh nggak keluar selama 14 jam, berarti kurang lebih si pankreasnya itu beristirahat selama 14 jam. Jadi ketika insulinnya keluar pagi-pagi itu kerjanya jadi lebih bagus, disebutnya lebih sensitif insulinnya tuh. Masalah utama yang ada di masyarakat dunia kesehatan saat ini tuh nomor satunya salah satunya adalah resistensi insulin. Insulinnya tuh jadi keluar tapinya nggak bekerja dengan baik karena terlalu sering. Jadi tubuh tuh terlalu terbiasa sama keluarnya insulin karena kita makannya sering sekali. Nah, dengan berpuasa ini tuh insulin jadi istirahat. Pankreasnya insulin keluar 14 jam kemudian. Nah, ketika insulin keluar itu dia jadi kerjanya lebih bagus, terutama dalam hal mengatur gula darah. Jadi gula darahnya jadi bagus gitu. Nah, jadi si level 1 ini sangat bagus untuk yang sakit gula. Bahkan banyak pasien saya yang di klinik itu pasien diabetes yang pelan-pelan tuh bisa lepas obat hanya dengan puasa intermittent. Jadi dia ngatur puasa, obatnya pelan-pelan saya turunin, kemudian HbA1c-nya bagus, gula darahnya bagus dalam beberapa bulan, dia tuh cuman jalanin puasa aja gulanya bisa bagus tanpa obat gitu. Banyak yang seperti itu dan juga bisa mencegah diabetes, bisa istilahnya orang-orang yang punya bakat diabetes itu bisa memperbaiki resistensi insulinnya dengan puasa level 1 ini. Ya makanya banyak sekali artikel kalau misalnya puasa tuh bisa menurunkan kadar gula darah yang tinggi, ini kan banyak artikel-artikel.
Nah, juga dalam hubungannya dengan bahasan kita kali ini, kalau terlalu banyak gula itu ternyata menurunkan kekebalan tubuh. Orang yang diabetes itu lebih rentan sama virus corona. Jadi kalau orang diabetes, orang yang punya bakat gula, kemudian dia jalanin level 1 aja, puasa dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi, makan tetap 3 kali, boleh minum, dibantu tidur, itu tuh dia gulanya jadi lebih bagus. Kalau gulanya lebih bagus, daya tahan tubuhnya juga naik. Jadi si puasa intermittent ini bisa memperbaiki daya tahan tubuh itu salah satunya secara tidak langsung memperbaiki gula darah baik pada pasien diabetes terutama yang kalau gula darahnya tinggi kan daya tahan tubuhnya jelek. Kemudian yang kedua, si insulin ini juga sangat penting untuk pengaturan tekanan darah. Jadi ada yang bilang kalau sensitivitas insulin membaik, risiko darah tinggi juga menurun. Nah, juga orang yang darah tinggi ini juga rentan sama sama COVID, sama daya tahan tubuhnya jadi jelek kalau misalnya punya darah tinggi. Jadi dengan memperbaiki kerja insulin di dalam tubuh dengan puasa tadi, hipertensi, tekanan darahnya bisa turun dan daya tahan tubuhnya terhadap infeksi termasuk salah satunya yang paling ditakutkan sekarang infeksi COVID-19 ini bisa juga menurun. Makanya banyak sekali manfaat puasa untuk pengidap hipertensi, salah satunya bisa mengontrol tekanan darah tanpa banyak menggunakan obat. Kemudian insulin ini kerjanya nggak cuma memakai glukosa, membuat tubuh memakai glukosa, tapi dia juga menimbun lemak. Jadi kalau insulin ini tuh fasenya tuh gini, kalau kita makan jam 6 sore ya, terakhir makan jam 6. Itu tuh dalam fase 1 tuh 45 jam tuh berakhir, makanan tuh dirubah jadi gula di dalam hati, disebutnya glikogen. Fase kedua itu, nah tubuh tuh selama 10 jam bisa menggunakan gula dulu. Kan tadi dibilang karbohidrat itu jadi cadangan energi pertama. Nah, dalam 10 jam pertama itu si karbohidrat akan dipakai untuk energi. Nah, tapi si karbohidrat itu cuma terbatas jumlahnya di liver itu cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 jam tergantung aktivitas, tergantung makanan yang kita konsumsi pada saat sahur tadi. Nah, kalau misalnya 10 jam kemudian tubuh tuh udah kehabisan, tubuh kita tuh udah kehabisan walaupun kita tidur karena kalau tidur tuh kan tetap jantung harus berdetak, paru-paru bergerak, saraf segala macam itu harus tetap jalan, itu tuh butuh energi. Nah, energinya itu pertama dipakai gula. Dalam 10 jam itu udah habis. Jadi kalau kita terakhir makan jam 6 sore, jam 4 pagi pada saat kita bangun, apalagi kalau kita sholat tahajud ya, itu tuh energi yang dipakai kan banyak. Jam 4 pagi itu udah habis energi dalam bentuk gula tuh. Kemudian masuk ke fase ketiga jam 4 pagi sampai jam 8 kita kan baru buka jam 8 tuh. Selama 4 jam itu tubuh udah mulai menggunakan lemak. Jadi mulai membakar lemak. Dan ketika itu kan nggak ada insulin kan nggak ada, jam 4 pagi itu nggak ada insulin yang keluar. Sementara insulin itu fungsinya tuh menimbun lemak dan menghambat pembakaran lemak. Jadi kalau ada insulin tuh tubuh menggunakan gula, nggak ada insulin tubuh bisa memakai lemaknya. Nah jadi efek pada orang yang puasa intermittent level 1 aja, makanan masuk jam 6, insulin rendah selama berjam-jam sampai pagi, jam 4 pagi itu tubuh udah kehabisan gula, kemudian insulinnya rendah, dan insulin itu adalah hormon yang menekan pembakaran lemak. Jadi kalau nggak ada insulin, lemak itu jadi dibakar. Jadi disebutnya fat burning, efek pembakaran lemak dari puasa itu tuh jelas sekali. Logikanya tuh jelas. Kalau kita nggak makan apa-apa, tubuh tuh kehabisan gula, jam 4 pagi kita udah mulai bakar lemak. Nah, bakar lemak jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, 4 jam itu kan lumayan. Nanti yang pertama tuh udah dibilang kan kolesterol dan jadi lemak itu disimpannya dalam tubuh dalam bentuk trigliserid. Jadi kalau kita rajin berpuasa, nggak cuma sekedar sebulan 2 bulan, tapi menjadikan puasa itu jadi gaya hidup, nanti lama-lama yang pertama turun tuh kolesterol sama trigliseridnya. Itu juga kan ditakutkan, saya kolesterol tinggi, trigliserid tinggi. Kemudian setelah itu nanti sebelum berat badannya turun, distribusi lemak tubuhnya membaik. Biasanya pasien-pasien saya tuh atau yang ikut kursus tuh sebelum berat badannya turun tuh bajunya jadi cukup lagi yang tadinya nggak cukup gitu. Karena lemak di perut terutama tuh yang pertama dibakar tuh lemak di liver, fatty liver sama lemak di perut. Itu nanti lemaknya berkurang. Kemudian nanti kalau terus dijalankan dalam waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kayak Dr. Grace tuh, itu tuh nanti berat badannya tuh akan turun dan bisa menjaga stabilitas berat badan tuh hanya dengan menjalankan puasa, naik turunin levelnya aja. Jadi dengan puasa itu kolesterol, trigliserid bisa turun, kemudian juga distribusi lemak tubuhnya jadi lebih bagus, lebih ramping, kemudian juga nanti pelan-pelan berat badannya akan turun secara bertahap. Nah, ini juga banyak riset menunjukkan puasa menurunkan kolesterol, pada orang gemuk juga bisa menurunkan berat badan. Nah, yang penting sekali ini banyak hoax di masyarakat tuh cuman menganggap bahwa berat badan itu cuman masalah penampilan sama selfie aja.
jadi kurang bagus kalau selfie. Sebenarnya banyak sekali bahaya dari obesitas. Ini salah satunya tuh adalah menurunkan daya tahan tubuh. Orang dengan obesitas itu lebih rentan terkena infeksi, dan kalau terkena infeksi lebih berat, lebih banyak komplikasi, salah satunya dengan lebih rentan virus corona tadi. Jadi artinya si puasa ini tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah orang terkena infeksi virus corona, salah satunya dengan secara tidak langsung dia tuh menurunkan dia gula darah pada penderita diabetes, menurunkan tekanan darah, menurunkan kelebihan berat badan, dan semuanya itu tuh bisa berkontribusi terhadap peningkatan daya tahan tubuh atau bisa mencegah penurunan daya tahan tubuh, ya. Jadi mungkin itu yang berhubungan sedikit dengan daya tahan tubuh, ya, secara tidak langsung, ya. Sedikit lagi mungkin sebelum masuk pertanyaan, ada sedikit yang tentang daya tahan tubuhnya, ya. Boleh, silakan Dok. Ini, jadi kalau ini kelihatan ya? Belum Dok. Bentar. Nah, udah ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk mencegah infeksi COVID-19 dan infeksi-infeksi yang lain ya, nggak cuma COVID ya. Jadi yang penting itu pertama kita tuh harus bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi zaman sekarang orang udah banyak sekali yang ngumpul-ngumpul, nggak pakai masker, kadang-kadang agak susah membatasi virus terpapar sama tubuh kita. Yang kedua tuh memang mencegah tubuh terpapar. Itu waktu awal-awal sih rajin segala macam, orang pada takut. Sekarang sih orang udah liburan rame segala macam. Jadi yang penting itu sebenarnya yang ini, meningkatkan daya tahan tubuh sekarang tuh lebih signifikan lagi cara untuk mencegah infeksi COVID-19 itu nomor satunya tuh meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau mencegah tubuh tetap kita jalanin pakai masker, 3M tadi ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, itu tetap kita jalanin. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu berhubungan dengan peningkatan sistem imun kita. Nah, sistem imun itu terutama untuk berbagai penyakit infeksi, ya. Nah, banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang bahwa bahwa puasa ini tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini cari di internet tuh banyak, ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, yang luar biasa tuh gini, kadang-kadang kita tuh sering disuruh jangan stres. Nanti stres tuh nurunin daya tahan tubuh, minum suplemen, minum vitamin C supaya daya tahan tubuhnya bagus, berjemur daya tahan tubuhnya bagus, macam-macam lah, olahraga daya tahan tubuhnya bagus gitu. Nah, sebenarnya kita pecah sekarang, nanti kita akan pelajari bahwa selain tadi puasa itu secara tidak langsung meningkatkan daya tahan tubuh dengan menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, si puasa ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara yang multi faktor. Nah, kita lihat misalnya, kalau cara meningkatkan daya tahan tubuh itu ada beberapa macam. Pertama itu dengan menetralisir radikal bebas dengan minum antioksidan, itu yang vitamin C yang biasa kita minum, vitamin multivitamin, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin B kompleks, itu tuh semua antioksidan yang menetralisir radikal bebas. Yang kedua tuh cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan menyehatkan mikrobiota usus, yaitu istilahnya yang lagi tren sekarang tuh probiotik ya, prebiotik itu juga menyehatkan mikrobiota, jadi kesehatan flora normal. Dan yang ketiga tuh manajemen stres yang baik dan sehat. Kemudian minum yang banyak, rehidrasi juga harus adekuat, karena kalau nggak terjadi dehidrasi daya tahan tubuh kita turun. Nah, sekarang kita lihat kalau radikal bebas dan antioksidan, bahwa ini juga jelas ya bahwa radikal bebas itu berperan terhadap sistem pertahanan tubuh. Kita makan beras pakai pestisida, pengawet segala macam, itu masuk ke badan, merusak segala macam, termasuk daya tahan tubuh kita juga turun. Nah, ternyata dari berbagai jurnal, puasa itu bisa meningkatkan enzim antioksidan di dalam tubuh. Jadi antioksidan itu untuk netralisasi radikal bebas, dan puasa itu bisa meningkatkan antioksidan endogen di dalam tubuh. Jadi antioksidan itu bisa dari luar kayak vitamin C, multivitamin dan macam-macam, atau coenzim Q10 macam-macam. Nah, tapi juga ada yang dari dalam dibentuk tubuh sendiri, namanya antioksidan endogen. Nah, itu penelitian membuktikan bahwa puasa bisa meningkatkan ekspresi daripada antioksidan endogen. Jadi antioksidan endogen itu meningkat sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi mencegah kerusakan radikal bebas terhadap merusak daya tahan tubuh kita. Yaitu pertama. Jadi si puasa itu pertama meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Kemudian bagaimana perannya pada mikrobiota usus besar. Jadi sudah dikatakan bahwa aspek mikrobiota itu penting sekali pada sistem imun kita. Bahkan dikatakan 70% daya tahan tubuh kita itu ditentukan sama mikrobiota usus kita. Jadi usus kita tuh terdiri dari sel-sel bakteri yang baik maupun yang jelek, yang jumlahnya tuh bisa 10 kali
jumlah sel di tubuh kita, disebutnya mikrobiota usus kan, flora normal. Nah, ternyata puasa ini banyak penelitian bisa memperbaiki mikrobiota usus manusia dan menurunkan populasi mikrobiota yang bakteri usus yang jelek dan bisa meningkatkan populasi bakteri usus yang baik ya. Kemudian juga misalnya puasa Daud ya, puasa Ramadan misalnya bisa meningkatkan populasi bakteri usus yang. Jadi penelitiannya tuh nggak cuma 1-2 tapi banyak. Kemudian juga yang itu, jadi pertama artinya dia puasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Yang kedua bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan mikrobiota usus. Kemudian bagaimana perannya terhadap manajemen stres yang baik dan sehat, itu kan penting untuk daya tahan tubuh. Jadi kalau kita berpuasa level 1 aja ya, tadi yang 14 jam, kita kan jam 4 pagi udah mulai ngebakar lemak. Nah, pada saat ngebakar lemak itu tubuh tuh gak menggunakan lagi glukosa, terutama otak kita. Otak kita tuh bisa pakai glukosa, nomor 1 tuh terutama dia pakai glukosa, tapi pada saat kehabisan glukosa, dia sebagian besar selnya tuh mulai menggunakan lemak. Nah, lemak itu yang dibakar tuh namanya benda keton. Lemak itu trigliserid itu nanti dibakarnya jadi benda keton. Jadi tubuh otak kita, manusia itu sebenarnya didesain bisa pakai glukosa, tapi kalau glukosanya habis dia bisa pakai keton, benda keton. Nah, ini kan bahan bakar glukosa itu disimpan di liver, kalau udah habis dia bahan bakarnya pakai keton. Nah, itu pakai lemak yang ada di jaringan lemak. Nah, ketika ini tuh ada gambar yang ilustrasi yang menunjukkan kalau otak kita pakai gula itu tuh kerjanya kayak begini yang di atas, tapi kalau otak kita pakai keton itu kerjanya kayak begini yang bawah. Jadi pada saat kita menggunakan lemak, menggunakan keton tadi, itu tuh manfaat untuk otaknya itu sangat banyak. Jadi otaknya bekerja dengan lebih efisien, lebih bagus. Ada penelitian dia meningkatkan brain derived neuropathic factor, jadi meningkatkan mitokondria di dalam sel, proses energi di dalam sel-sel otak tuh jadi meningkat ya. Kemudian itu efeknya jadi berkelanjutan karena mitokondrianya jadi dipakai ketika di luar puasa juga. Nah, ini tuh efeknya tuh makanya puasa ini tuh sudah dikenal ribuan tahun sebelum, bahkan sebelum Islam datang tuh para kayak Plato bilang saya berpuasa untuk efisiensi mental yang lebih baik katanya. Jadi Imam Syafi'i juga bilang kalau rajin berpuasa itu orang yang makan melulu itu menghilangkan kecerdasan. Jadi efek puasa terhadap otak itu sudah sangat jelas. Orang-orang yang jalanin diet keto itu biasanya salah satu yang dikejar itu manfaat ketosisnya untuk otak, salah satunya kan itu. Nah, tapi ternyata banyak sekali manfaat dari efek terhadap otak ini, juga banyak sekali manfaat puasa terhadap manajemen stres. Jadi ada yang dikenal di kedokteran itu ada yang namanya happy hormone. Happy hormone itu ada dopamin, serotonin, oksitosin sama endorfin. Nah, sekarang happy hormone ini tuh ternyata kalau kita lihat dari penelitiannya, pertama bahwa ini nih penelitian bahwa sistem imun itu mempengaruhi daya tahan tubuh manusia. Kalau stres, sistem imunnya jelek. Ya, itu udah penelitian yang sudah banyak sekali. Nah, sekarang happy hormonnya gimana? Ternyata puasa itu sangat penting, sangat bermanfaat pada berbagai gangguan mood misalnya. Puasa pada gangguan mood, kemudian puasa itu pada depresi bisa bermanfaat, kemudian juga menurunkan kecemasan ya pada populasi pralansia dan lansia gitu. Nah, ini tuh yang tadi belum dibahas tuh. Nah, saya kelupaan kayaknya nih. Nah, ini ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa pertama puasa itu ketika kita berpuasa itu tuh hormon dopamin kita tuh meningkat. Hormon endorfin kita juga meningkat, hormon serotonin juga pada saat kita berbuka setelah lama nggak berpuasa, serotonin, dopamin sama endorfin tuh meningkat. Nanti saya lupa nunjukin penelitiannya, ada sebenarnya di jurnalnya. Kemudian kalau kita udah lama, kita misalnya makan terakhir jam 6 tadi kan, jam 6 sore kita makan, terus kita nggak makan sampai jam 8 pagi. Pada saat kita makan itu hormon oksitosin sama endorfinnya tuh meningkat secara signifikan dibandingkan kalau kita makan ketika kita nggak berpuasa. Ya, jadi peningkatan happy hormone itu berhubungan dengan tadi efek-efek yang tadi, efek bahwa puasa itu bisa meningkatkan menurunkan kecemasan, menurunkan depresi, menurunkan anxiety gitu ya, kecemasan pada berbagai populasi ya. Jadi artinya puasa itu tuh yang luar biasa. Kalau kita menjalankan puasa itu, pertama gula darah kita turun, tekanan darah turun, berat badan turun, itu semua berhubungan dengan daya tahan tubuh yang lebih bagus. Kemudian juga antioksidan endogen di dalam tubuh kita juga meningkat. Kemudian mikrobiota usus kita juga meningkat, kesehatannya jadi lebih bagus. Kemudian manajemen stresnya jadi lebih baik. Kemudian juga
happy hormonnya meningkat, itu tuh memperbaiki mood kita, menurunkan kecemasan, depresi dan sebagainya, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita secara tidak langsung. Jadi si puasa ini luar biasanya, dia tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh tuh nggak cuman kayak vitamin C kan cuman antioksidan aja. Kalau minum probiotik cuman mikrobiota aja. Kalau manajemen stres aja ya cuman stres aja. Tapi kalau puasa ini tiga-tiganya tuh semua di istilahnya di cover. Dapat semua. Dapat semua. Jadi yang luar biasa tuh itu, ya. Dan juga nanti ada efek puasa kalau kita bisa istilahnya lebih lama puasa 18, 20 jam, 23 jam gitu, itu growth hormonnya, stem cellsnya, autofaginya meningkat, dan itu juga mempunyai efek terhadap sistem imun, growth hormone, autofagi, dan sistem stem cell juga banyak sekali manfaatnya pada perbaikan sistem imun, ya. Bahkan sistem imunnya itu nggak cuma untuk sel-sel bakteri atau virus, tapi juga untuk sel-sel kanker. Jadi banyak sekali artikel-artikel yang bahas tentang manfaat puasa untuk pencegahan kanker, pengobatan kanker, untuk orang yang di kemoterapi, di radiasi dan sebagainya. Ya, bahkan dikatakan ada artikel bahwa puasa itu merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah dan mengelola kanker. Ya, itu materi. Sebelum yang terakhir, mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi intinya itu puasa itu nggak perlu takut dengan puasa itu daya tahan tubuh kita turun. Malah tadi kan bisa dijelaskan puasa itu bisa memperbaiki daya tahan tubuh kita dengan banyak sekali mekanisme gitu. Mungkin itu mungkin biar teman-teman yang di sini tuh bisa nanti setelah selesai acara ini tuh bisa langsung praktek. Iya betul dok, penasaran ini. Level 2, 4, 6, 8-nya tuh gimana gitu. Iya betul. Silakan dok. Autoimun belum dibahas ya? Iya. Silakan dok, silakan. Dan ini materi terakhirnya. Ya. Oke. Nah sekarang saya share. Nah ini bisa ya? Kelihatan ya? Nah, sudah dok. Apa hubungannya nih satpam sama gambar materi kita kali ini? Jadi satpam ini misalnya nih satpam di mall nih ya. Ini tuh berhubungan dengan seperti sistem imun kita. Sistem pertahanan tubuh kita tuh kayak tim satpam yang menjaga mall. Mall itu kayak tubuh kita lah gitu ya. Nah, si mall itu tuh kan ada ininya, ada apa namanya? Pintu utama, ada pintu samping, ada pintu pinggir kan gitu, ada pintu utamanya. Nah, semua yang merusak tubuh kita itu ya, radikal bebas, mikroorganisme patogen itu semua masuk lewat tiga cara utama. Pertama lewat kulit, yang kedua lewat saluran cerna, yang ketiga lewat saluran nafas. Yang kulit itu sebenarnya kalau kulit kitanya nggak ada yang luka itu jarang sekali bisa masuk kuman. Itu tuh udah sangat lengkap perlindungannya dari Allah tuh. Kemudian yang kedua tuh saluran nafas. Saluran nafas itu ya sebagian kecil lah, sebagian udara yang kita hirup, polusi udara macam-macam. Tapi sebagian besar yang pintu utama mallnya itu tuh adalah saluran cerna kita. Itu tuh sebagian besar mikroorganisme patogen, radikal bebas dari makanan, minuman segala macam itu masuknya lewat saluran cerna. Ya, ini saya mau jelasin apa sih dasarnya bahwa si puasa ini bisa bagus untuk daya tahan tubuh dan untuk autoimun dan alergi gitu kan. Nah, kalau mall itu kan si satpam itu kan sebenarnya yang datang ke mall bawa bom itu kan nggak ada lah, bisa dibilang 0,0000% gitu. Tapi kan tetap yang namanya satpam harus meriksa semua yang masuk. Ya. Jadi yang namanya sistem imun tubuh kita itu nggak bisa, ini biasanya jarang ada masalah, nggak usah diperiksa, tetap aja harus diperiksa. Ya, kalau makin banyak yang masuk, makin banyak yang diperiksa. Kan kita datang diperiksa suhu lah, diperiksa tas segala macam. Walaupun kemungkinan bawa bom, bawa macam-macam yang berbahaya itu kecil, ya. Tapi tetap harus periksa dan itu menghabiskan energi si satpamnya, ya. Nah, kalau misalnya kita makan terakhir jam 6 sore. Jam 10 malam tuh lambung udah kosong, kemudian lambung dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi tuh kosong. Berarti dari jam 10 malam ya sampai jam 8 pagi itu si saluran cerna tuh bisa dibilang mulai istirahat gitu. Lambung tuh sama sekali nggak ada makanan yang masuk dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Kemudian nanti saluran cerna kan beres terus ke belakang gitu. Jadi bisa dibilang saluran cerna kita tuh istirahat. Jadi ini nih, kalau pada saat kita nggak berpuasa, semua saluran cerna, saluran nafas, kulit itu semua dapat radikal bebas, mikroorganisme. Tapi ketika kita berpuasa, minimal kan saluran nafas kita tuh, saluran cerna kita tuh nggak ada makanan yang masuk sama sekali. Nggak ada radikal bebas yang masuk lah. Bisa dibilang mikroorganisme nggak ada yang masuk, radikal bebas nggak ada yang masuk. Jadi itu kerjanya jadi lebih ringan. Si sistem imun tuh jadi kayak beristirahat. Jadi yang beristirahat itu nggak cuma lambung. Lambungnya beristirahat,
terus saluran usus halus beristirahat, usus besar beristirahat, liver beristirahat, pankreas beristirahat, sel-sel lemak, sel-sel otot juga semua beristirahat dari proses. Jadi yang namanya memproses makanan itu suatu proses yang sangat menghabiskan energi. Itu tuh benar-benar energinya banyak, dan yang istirahat tuh nggak cuma saluran cerna dan liver dan pankreas, tapi juga saluran cerna, liver, pankreas, dan sistem imun. Sistem imun juga jadi beristirahat karena kayak saat pam tadi tiba-tiba kata pengelola malnya, ini istirahat dulu ya dari jam 6 sore sampai jam 8 nggak ada lagi pengunjung dulu, sehingga si satpamnya tuh bisa istirahat. Sistem imunnya tuh jadi beristirahat gitu. Ya, makanya banyak sekali sistem imun kan berhubungan dengan reaksi radang. Kadang-kadang kalau udah kecapean jadi sensitif kan. Kalau si satpam tuh kalau kerjanya udah di akhir shift tuh udah pengen pulang, pengen tidur, jadi gampang tersinggung gitu kan. Jadi kadang-kadang ada reaksi imun yang berlebihan karena dia kerjanya terlalu capek gitu. Kalau sistem imun kita berlebihan kerjanya tuh akhirnya jadi gampang error gitu. Ya, makanya kalau orang yang rajin berpuasa, para peneliti menemukan bahwa puasa bisa mengurangi radang, memperbaiki penyakit inflamasi kronis gitu ya, seperti rematik, macam-macam, IBD, ya, inflammatory bowel disease, macam-macam lah. Nah, terus dalam hubungannya dengan autoimun dan alergi, ini malah ada awal-awalnya bingung kan, kita bisa ningkatin daya tahan tubuh. Nah, kalau alergi sama autoimun kan itu penyakit yang berhubungan dengan sistem imun yang berlebihan gitu. Nah, sebenarnya dengan puasa tadi logikanya di situ. Ketika kita berpuasa, maka si saluran cerna itu benar-benar beristirahat, nggak ada makanan yang masuk. Sistem imun tuh karena main hall-nya pintu utamanya tuh di saluran cerna, jadi sistem imun kita tuh benar-benar beristirahat gitu. Nah, jadi ketika makanya nggak aneh banyak yang alerginya itu membaik setelah rutin berpuasa, ya. Kemudian juga jadi bisa dibilang tuh kayak gini, kalau sistem imun bila sering berpuasa tuh jadi sistem imunnya tuh happy, ramah gitu ya. Jadi kalau jadi customer service tuh gak gampang tersinggung. Tapi kalau sistem imun bila jarang berpuasa, apalagi kalau makannya tiap 2 jam, makan jam 8 pagi, jam 10 udah ngemil, jam 1 makan, jam 3 sore ngemil lagi, jam 5 ngemil minum kopi, nanti jam 7 makan malam, itu kan sistem imunnya kerja terus, gak cuma saluran cerna yang kerja, sistem imunnya juga bekerja terus itu tuh. Jadi dia tuh gampang tersinggung istilahnya tuh, gampang jadi sensitif lah. Jadi terlalu sensitif malah, nah itu yang mencetuskan alergi sama autoimun. Baik orang yang punya bakat belum kena alergi dan belum kena autoimun, kalau dia sering terpapar sama, jadi dia jarang berpuasa, dia tuh gampang keluar autoimunnya. Jadi kalau orang tuanya ada yang autoimun, tantenya, kakaknya autoimun, si adiknya tuh risiko autoimun bisa turun kalau dia rajin berpuasa, karena dengan berpuasa itu sistem imunnya jadi banyak beristirahat gitu. Ya. Kemudian makanya itu ada intermittent fasting bisa menurunkan reaksi alergi ya. Kemudian cara baru untuk meningkatkan menyembuhkan alergi. Kemudian intermittent fasting juga banyak testimoninya bisa memperbaiki gejala-gejala alergi. Jadi cara untuk meningkatkan memperbaiki alergi, dan juga autoimun juga membaik. Banyak yang autoimun dikatakan artikel-artikel tentang potensi manfaat puasa intermittent itu baik untuk yang pencegahan autoimun maupun orang yang autoimun yang sering kambuh, untuk mengurangi eksaserbasi, memperbaiki lama remisinya gitu ya. Ini banyak, misalnya ada yang menarik juga nih tentang fenomena puasa bulan purnama gitu. Di bulan purnama itu banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa pada saat bulan purnama itu banyak orang autoimun yang kambuh, banyak yang fasilitas psikiater yang banyak kunjungan itu meningkat pada saat bulan purnama. Bulan purnama itu kalau dalam satu bulan itu sekitar tanggal 13, 14, 15, 16 lah gitu. Kurang lebih pertengahan bulan itu kan bulan purnama. Ternyata efek bulan purnama itu yang sangat besar terhadap air di bumi gitu ya, misalnya air pasang itu kan maksimal pada saat bulan purnama di laut itu. Ternyata tubuh kita tuh 70%-nya kan air. Bahkan otak kita tuh 83% air, mata kita tuh 95% air, jantung kita 75% air. Itu tuh pada saat bulan purnama tuh sering terjadi
orang-orang tertentu tuh jadi susah tidur, orang yang autoimun tuh sering kambuh gitu ya. Kemudian juga efeknya tuh dikatakan mungkin karena ada bakteri usus. Bakteri usus di tubuh kita juga kan, di saluran cerna kita tuh banyak sekali bakteri. Itu tuh 70% selnya tuh air. Jadi ketika lagi bulan purnama itu jadi lebih aktif mikrobiota ususnya. Kemudian juga tubuh kita juga hormonnya meningkat, kerjanya juga dipengaruhi sama si bulan purnama tadi. Itu teori-teorinya. Tapi itu yang menyebabkan banyak orang autoimun yang sering kambuh pada saat menjelang bulan purnama gitu. Nah itu tuh dalam Islam sendiri, makanya hikmah salah satunya berpuasa di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 itu kan benar-benar pas. Kalau bulan Islam kan berdasarkan bulan. Jadi kalau tanggal 13, 14, 15 itu lagi bulan purnamanya banget tuh. Tanggal 13, 14, 15 itu lagi bulan purnama. Nah, ketika kita mengistirahatkan sistem imun kita, mengistirahatkan saluran cerna, livernya istirahat, pankreasnya istirahat, si keluhan-keluhan tadi itu banyak berkurang. Jadi banyak testimoni pasien-pasien autoimun yang biasanya kambuh pada saat efek bulan purnama tadi, setelah rajin puasa Ayyamul Bid, dia tuh jadi keluhan-keluhannya banyak berkurang gitu. Bahkan kalau puasa 3 hari berturut-turut tanpa minum terus selama 3 hari, dikatakan ada penelitian bisa meregenerasi seluruh sistem imun kita selama 3 hari berturut-turut ya, tapi nggak buka, cuma minum air putih aja. Nah terakhir tadi yang soalnya keamanan daripada puasa tadi. Baik, kalau puasa level 1 sih aman, itu sih nggak ada masalah karena nggak ada perubahan pada kalori, makan dan sebagainya ya. Boleh minum, nggak akan dehidrasi. Tapi puasa yang lebih tinggi gimana? Puasa level 3, level 5, level 7 yang 24 jam misalnya, itu tuh intinya tuh dalam penelitiannya banyak menunjukkan keamanannya, bahkan sampai masuk New England Journal of Medicine kan. Tapi dalam Islam sendiri yang sebenarnya prinsipnya sederhana. Pokoknya di Quran itu kan ada, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahkan ada salah satu tokoh intermittent fasting di Amerika tuh, di Kanada, namanya Jason Fung, Dr. Jason Fung. Dia bilang, tahu nggak persamaan antara 3 agama besar, Yesus, ya Nabi Isa, Siddhartha Gautama, sama Rasulullah SAW, Prophet Muhammad katanya. Mereka tuh bisa berbeda-beda ajarannya di penganutnya, tapi persamaannya tiga-tiganya tuh menganjurkan puasa. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang aneh, yang dan kata Allah juga dia wajibkan, gak cuma buat orang Islam, tapi sama orang-orang sebelum kamu. Nah,